Assalamualaikum Kak. Bisa dimulai sekarang ya? Bisa Kak Sakina, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada rutinan malam minggu ini yang menjadi kajian spesial dan juga apa namanya salawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kajian spesial pada malam hari ini. Dan apa namanya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tadabbur surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang akan disampaikan oleh Kak Zidni Amalia. Sebelum kita memulai kajian spesial ini, mari kita bukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan membaca bertilawah surat Al-Mulk bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Kak Yeni ya. Wan. Baik, Assalamualaikum Ya, teman-teman. kami pimpin oleh Terima kasih Kak Sakina. Teman-teman boleh dibuka Al-Qur'annya surah Al-Mulk juz 29 awal. Baik, teman-teman boleh on mic kita baca bersama. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Azim. Terima kasih Kak Yeni telah memimpin membaca surat Al-Mulk bersama-sama. Afwan, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Yeni telah memimpin membaca surat Al-Mulk bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan
daripada surat Al-Mulk kita. Semoga kita bisa terlindung daripada siksa kubur di eh, kita kelak. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita beralih ke acara inti kita, yaitu kajian spesial, yaitu tadabbur surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang akan disampaikan oleh eh, founder kita Kak Zidni Amalia. Kepada Kak Zidni dipersilakan. Insya Allah, terima kasih Kak Sakina dan juga terima kasih Yeni yang sudah memimpin Alam pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah teman-teman, Alhamdulillah ya, udah 1 minggu yang lalu ya kita bertemu lewat Zoom itu, dan Alhamdulillahnya juga Maha Baik Allah, teman-teman sudah melakukan beberapa challenge dalam proyek Quran ini, yang insya Allah itu karena dimampukan oleh Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa melakukan challenge itu, kita nggak akan bisa melakukan seistiqomah itu gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada juga yang masih ada bolongnya gitu. It's okay, itu nggak apa-apa. Itulah namanya proses. Belajar tuh bukan tentang selalu baik, tetapi juga belajar itu adalah proses menjadi lebih baik. Jadi nggak apa-apa ketika mungkin masih bolong, masih belum istiqomah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Atas apa yang udah dikasih Allah gitu, teman-teman sudah diberikan nikmat ya. Nikmat Allah tuh banyak banget, kita nggak bisa nyebutin satu persatu. Dari itu, ketika teman-teman sudah difasilitasi berupa ikutan challenge, semoga teman-teman bisa mensyukurinya. Mensyukurinya itu dengan berkomitmen penuh melakukan challenge itu sebenar-benarnya. Ada proyek wajibnya, ada proyek pribadinya, dan semoga itu semua tuh bisa menjadi wasilahnya teman-teman untuk semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini akan menyampaikan beberapa hal ataupun sedikit ilmu kepada teman-teman semuanya. Perlu digarisbawahi di sini Zidni juga masih belajar. Nanti ketika ada kesalahan dimohon untuk membenarkan gitu ya. Itu lagi ya. Zidni tekankan Zidni juga masih belajar seperti itu. Oke, Zidni izin share screen ya. Nanti kalau seumpamanya share screen-nya tidak gerak, nanti langsung aja open mic ya, karena chatnya nggak kelihatan. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Kak, Alhamdulillah sudah Sudah, terlihat. Kak. Insya Allah, alhamdulillah ya, sudah terlihat. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang mungkin udah berkali-kali teman-teman ikutan kajian ini, berkali-kali juga memperjuangkan hal ini gitu. Ketenangan tuh hal yang lumrah diperlukan oleh banyak orang. Ya, kita itu butuh tenang di antara banyak kebisingan yang ada di dunia ini, kita tuh butuh tenang. Nah, ketika kita belum bisa tenang, gimana sih caranya kita tuh bisa tenang? Nah, teman-teman di sini kira-kira nih masih hidupnya tuh sudah tenang atau sedang memperjuangkan ketenangan itu sendiri, atau ya udahlah ya jalanin aja, tenang nggak tenang ya udah jalanin aja. Yang mana nih kira-kira udah tenang, masih dalam memperjuangkan ketenangan, atau ya jalanin aja lah hidup ini kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Teman-teman yang mana nih kira-kira? Mungkin bisa dijawab di chat ataupun langsung ini teman-teman.
masih memperjuangkan ya. Mbak April sama Kak Elsa gitu masih memperjuangkan, Masya Allah. Semoga nanti kita sampai pada tenang yang sesungguhnya tuh yang seperti apa sih gitu ya. Nah sekarang banyak ya kebisingan-kebisingan yang ada di dunia ini. Entah ya banyak deh sepertinya hal-hal yang mempengaruhi kita itu kayak nggak bisa tenang dalam hidup ini tuh. Ini selesai, ada yang lain. Ini selesai, itu datang. Ini selesai, yang di sana ada something gitu. Kayaknya tuh apakah hidup tuh emang nggak tenang ya? Nah, teman-teman pernah merasakan 4 musim ini nggak? Ada yang pernah? Kelihatannya kalau Kak Zahwa pernah deh ini. Ada beberapa musim ini ya, spring, winter, sama summer, sama autumn. Ada yang sudah merasakan 4 musim ini, teman-teman? Mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti kajian Zidni yang sebelum-sebelumnya, Zidni juga menyampaikan hal yang sama ini, maaf ya. Ada yang tahu nggak kenapa Zidni ngasih beberapa pohon di sini? Belum kemarau dan hujan nih ya. Kalau di Indonesia kan emang kemarau hujan, apalagi kalau di Jogja ya nggak tahu kalau yang tempat yang lain itu kalau siang panas sekali. Nggak tahu ya kalau daerah yang lain gimana teman-teman. Nanti kalau malam biasanya turun hujan gitu. Kayak Elsa belum tapi insya Allah akan bisa amin insya Allah. Nah teman-teman lihat deh di sini ada pohon kayak gitu ya. Pohon ini kok bisa sih bisa berdiri kokoh gitu di 4 musim ini loh. Kok pohon ini nggak mati ya? Ada kalanya di musim yang wah ini indah banget ya spring ini tuh kayak ini musim yang indah banget. Terus tiba-tiba dingin gitu. Ada gugur, ada summer juga. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kuat pohon ini tuh tetap berdiri gitu? Seumpamanya kita itu di posisinya pohon ini. Ketika kita bahagia, wah, berbunga-bunga, kayak gitu ya. Ada juga saat ada masalah, ada saatnya kita jatuh sejatuh-jatuhnya, ada yang ngerasa kita itu sangat kecewa, panas pokoknya dengan keadaan yang ada di dunia ini. Tetapi apakah kita bisa jadi pohon yang tenang dalam keadaan apapun ini? Kira-kira nih teman-teman, kenapa pohon ini tuh kuat? Dia tuh kuat tetap berdiri di 4 musim ini. Ada yang bisa bantu? Kenapa teman-teman kira-kira? Karena akarnya masih Kenapa Kak? Karena karena akarnya masih ada akarnya kuat kokoh ya. masih. Bener. Masih kokoh gitu ya. Iya benar itu salah satu juga. Kenapa ya? Kalau asal alasan biologinya gimana ya? Mungkin nanti teman-teman bisa dibuka lagi kenapanya. Apakah dia punya imunitas tumbuhan yang sangat besar gitu? Kok dia tuh dengan gampangnya bisa menyesuaikan diri kayak gini gitu. Semoga kita bisa ya jadi pohon-pohon ini. Nah, bagaimana sih biar bisa sekuat pohon itu gitu? Kita belajar dari kisahnya para nabi ya teman-teman ya. Karena kita kan hidup kan juga kisahnya para nabi itu sebagai petunjuk buat kita, gambaran buat kita gitu. Kita belajar dari kisahnya Nabi Musa, kan. Di mana keyakinan kepada Allah itu tidak diragukan lagi gitu. Kisahnya Nabi Musa yang saat ini beliau dengan Fir'aun itu kan Nabi Musa bisa membelah laut ya teman-teman ya dengan tongkatnya. Apakah saat itu Nabi Musa sudah di briefing Allah untuk oh iya nanti kamu nggak apa-apa langsung melawan Fir'aun aja gitu karena nanti tongkat kamu itu bisa membelah lautan loh kayak gitu semuanya apakah sudah di briefing itu sama Allah? Kira-kira
Di, di briefing nggak teman-teman sama Allah tuh Nabi Musa tuh? Di briefing sama Allah buat, oh nanti kamu pakai tempat ini ya buat apa namanya? Buat ituin apa lautnya itu bisa membelah lautan gitu. Kira-kira di briefing nggak teman-teman? Enggak, Nggak ya? enggak di briefing dulu. Iya, nggak di briefing. Nabi Musa tuh nggak di briefing. Tetapi teman-teman, karena keyakinan Nabi Musa kepada Allah itu tidak diragukan lagi, itulah keajaiban itu datang. Ketika nih, sebenarnya kita tuh punya masalah. Tapi kita itu nggak tahu solusinya tuh apa, teman-teman. Tapi kita yakin Allah tuh bakalan nolong kita. Kita yakin Allah tuh selalu ada buat kita. Insya Allah keajaiban itu akan datang. Tapi yang dipertanyakan sekarang adalah di antara banyaknya kebisingan di dunia ini, di antara banyaknya masalah-masalah yang ada di dunia ini, apakah kita sudah yakin kalau Allah tuh selalu nolongin kita? Atau malah berasumsi Allah tuh kenapa sih gak ngabulin-ngabulin doaku? Allah tuh kenapa sih belum ngasih solusi-solusi dari masalah-masalahku? Itu berarti kita belum yakin sama Allah itu sendiri, teman-teman. Kita belum bisa mengimplementasikan kisahnya Nabi Musa dong dalam kehidupannya kita. Nabi Musa itu seyakin itu loh sama Allah. Dengan tongkatnya, beliau itu ya, dengan keyakinannya bisa melawan Fir'aun, terus membelah lautan dengan tongkatnya itu. Nabi Musa sebelumnya nggak tahu bahwa itu adalah suatu solusi. Tapi karena keyakinan Allah, terus maka dari itu keajaiban Allah tuh ada seketika. Nah, sekarang semoga dari kisah ini kita bisa bisa keyakinan ke Allah tuh besar banget gitu, teman-teman. Coba diimplementasikan gitu ya. Oke, kita ke next selanjutnya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman Qur'ani Journey yang sebelumnya itu udah kajian tentang humazah dan lumazah itu ya. Humazah dan lumazah itu ada yang tahu nggak? Teman-teman anggota Qur'ani Journey yang udah ikutan kajian tentang humazah dan lumazah. Ada yang udah tahu belum? Apa sih artinya humazah dan lumazah ini? Si humazah dan lumazah ini tuh membuat hidup seseorang tuh jadi terkadang tuh gak tenang dan bisa mengakibatkan mengakhiri diri, maaf, dan juga buat stres, bisa juga membuat hidup ini tuh pokoknya berantakan si humazah dan lumazah ini. Dan efeknya itu sangat-sangat besar. Itu sudah diteliti dalam satu jurnal gitu ya teman-teman. Itu efek dari humazah dan lumazah ini adalah sangat besar di kehidupannya manusia. Apabila si humazah dan lumazah ini menyerang, maka penyembuhannya tuh nggak cuma setahun 2 tahun, itu lama banget. Ada yang tahu nggak humazah dan lumazah itu apa? Yang sudah ikut beberapa kajian waktu lalu mungkin. Ada yang tahu teman-teman? Humazah dan lumazah itu apa? Ada yang bisa? Mungkin bisa di chat room ataupun langsung ada yang tahu? Iya bener Kak Yani pengumpat dan pencela. Nah, pengumpat dan pencela ini maksudnya yang kayak apa sih? Kak Zidni, pengumpat dan pencela ini adalah seperti bullying, teman-teman. Nah, teman-teman akhir-akhir ini tahu nggak masalah bullying yang ada di anak semester 7 itu? Yang sekarang sedang booming-boomingnya itu dibully oleh beberapa orang temannya itu? Nah, itulah efeknya sangat besar bukan? Bullying yang mungkin bisa jadi, oh dasar, eh ya, dasar nih tubuhnya gini ataupun cara bicaranya gini. Itu efeknya teman-teman, itu sangat besar. Itu udah ada di dalam Al-Quran teman-teman. Si Humazah dan Lumazah ini. Kapan-kapan nanti kita kajian lagi ya si Humazah dan Lumazah ini karena di dalam ayatnya itu sudah digaransi bahwa emang humazah kalau humazah ini kalau menyerang itu kan ada kata wailun gitu ya. Nah, itu tuh sesuatu yang diawali dengan kata wailun itu efeknya akan sangat besar. Gak hanya efek secara hatinya, tapi juga akan terkena dengan fisiknya gitu. Lantas teman-teman, ketika si humazah dan humazah ini menyerang seorang manusia, apa sih yang harusnya dilakukan oleh manusia sesuai maunya Allah gitu. Di sini
Allah sudah berfirman ya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Urusan mereka itu aslinya juga urusannya Allah. Tetapi ketika kita membalas si humazah dan lumazah ini dengan cara yang tidak baik juga, berarti kita juga sama-sama jahat dong. Kita juga sama-sama kayak humazah dan lumazah itu dong. Kita nggak bisa jadi orang yang tenang dong. Kalau kita sama-sama jadi humazah dan lumazah. Maka dari itu, kita itu disuruh bersabar sama Allah. Emang sabar tuh pondasi awal ya teman-teman. Ketika kita itu mungkin em, punya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, emang pondasi awalnya itu harus kesabaran. Maka pahala kesabaran itu nggak bisa dinilai karena emang itu tuh suatu yang wow banget, yang keren banget gitu. Ada orang bilang, suruh sabar, suruh sabar gitu kan. Aku tuh udah sabar dari dulu. Mungkin kita bisa didefinisikan lagi. Sabar itu yang gimana? Sabar tuh cuma apa? Menahan tapi masih ganjel di hati. Atau sabar tuh yang gimana? Itu kan bisa didefinisikan lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya juga tinggalkan dengan cara yang baik teman-teman. Jangan meninggalkan orang yang menyakiti kita itu dengan cara yang tidak baik. Ternyata Allah tuh nggak suka. Sebenarnya ada orang yang ngeledekin kita, kita ngeledekin balik gitu. Itu kan kita meninggalkan dengan cara yang tidak baik. Coba deh, emang sakit rasanya di diri kita. Tapi biarlah tangan-tangannya Allah yang akan membalas mereka. Kita doa aja sama Allah. Semoga dia juga ini ya dikasih hidayah gitu sama Allah. Tetapi teman-teman, kalau humazah dan lumazah ini sudah keterlaluan banget dan banyak menyerang berbagai manusia, boleh banget itu kalau dilaporkan kepada hak yang berwajib menangani humazah dan lumazah ini. Jangan biarkan juga apa ya korban-korbannya banyak apabila si humazah dan lumazah ini terus-terusan gitu. Tapi tetap melaporkannya itu dengan cara yang baik juga gitu. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita itu sulit mendapatkan ketenangan dalam hidup? Ini perspektif Zidni aja gitu ya. Yang pertama, karena ada hati yang sakit, teman-teman. Hati yang sakit itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Ada hati yang sakit, ada rasa syukur yang mempengaruhi gitu. Ada kepercayaan juga gitu. Kepercayaan apa? Apalagi kepercayaan kepada Allah gitu. Nah, yang selanjutnya juga adab dan ilmu. Itu yang akan mempengaruhi ketenangan kita dalam hidup. Oke, yang pertama yaitu hati yang sakit, teman-teman. Hati yang sakit ini yang seperti apa? Karena apa sih hati yang sakit itu tuh? Apakah hati yang kena penyakit liver kayak gitu ya? Itu kan hatinya sakit mungkin, sakit secara fisik. Tapi yang dimaksud di sini adalah hati yang sakit itu adalah yang pertama, banyaknya noda hitam di dalam kehidupannya kita. Noda hitam itu berupa apa, teman-teman? Noda hitam itu adalah berupa dosa-dosanya kita, maksiat-maksiat yang sudah mungkin kita lakukan gitu. Itu yang akan membuat kita itu menutupi ketenangan hadir dalam kehidupannya kita. Sudahkah kita itu memperbaiki diri gitu ya? Apakah semakin banyak noda-noda itu menutupi kita? Ketika noda itu semakin banyak, kan cahaya yang masuk juga sulit, teman-teman. Maka dari itu, ketenangan itu sulit masuk karena apa banyaknya dosa dalam diri kita. Kalau kita merasa mungkin banyak dosanya, masih banyak sekali maksiatnya, ingatlah Allah tuh maha penerima taubatnya kita. Taubat gak hanya cuma minta maaf, tapi taubat itu kita benar-benar menyesal dan gak mau mengulanginya lagi. Itu komitmennya. Gitu. Apakah kita sudah komitmen dengan taubatnya kita atau belum? Atau kita mau mengulanginya lagi, dan lagi.
Dan lagi-lagi Allah memaafkan kita. Allah tuh sebaik itu. Tapi kitanya yang gak baik sama Allah. Makanya ketenangan itu sulit banget kita dapat. Coba ya kita berkaca gitu. Terus yang kedua, ada luka dalam diri kita. Entah itu lukanya disebabkan oleh siapa ya. Entah dari keluarga dekat, dari teman. Kita itu masih terbayang gitu. Masih terbayang-bayang, "Ah, aku pernah dibully ya kelihatannya dulu waktu SD. Saya aku pernah deh disakitin ini, disakitin itu, kayak gitu." Itu yang membuat kita itu susah menemukan ketenangan dalam hidup. Karena apa? Ternyata kita sulit memaafkan. Tahu kok memaafkan itu tuh sulit gitu ya teman-teman. Memaafkan itu tuh butuh proses. It's okay, nggak apa-apa. Itu ada tahapannya juga. Tetapi kita itu benar-benar memprosesnya atau kayak seakan-akan gini teman-teman. Melupakan. Ingat teman-teman, ketika kita sering mengabaikan luka, sering kayak, ah ini mah ya udah. Terus nanti kayak nggak diproses lukanya itu, suatu saat tuh bakalan meledak teman-teman. Entah itu kapan, itu akan meledak dan itu akan sulit mendapatkan ketenangan. Dan luka itu setidaknya teman-teman tuh bisa memprosesnya. Setidaknya teman-teman itu mengakui bahwa teman-teman tuh terluka. Itu nggak apa-apa banget. Aku kecewa, it's okay. Aku kecewa sama si Fulan. Aku kecewa sama si Fulana gitu. Itu rasain karena ini gitu. Terus lanjut diproses. Terus apa respon aku terhadap luka itu? Oh, apakah aku akan merespon dengan menyakitinya balik? Eh, tapi kalau menyakitinya balik, kira-kira Allah tuh suka nggak ya? Allah ridho nggak ya? Kita kembalikan kepada Allah. Ketika Allah nggak ridho, kira-kira yang diridhoi Allah tuh yang seperti apa gitu. Nah, itu yang akan menyembuhkan juga. Tetapi bagaimana ketika luka-luka lama itu muncul-muncul ketika kita belum tahu teorinya itu seperti ini, mungkin teman-teman bisa hmm, apa ya, minta bantuan ke psikolog, psikiater itu juga bisa. Agar apa? Agar luka kita itu bisa sembuh. Agar kita itu bisa memaafkan. Agar apa juga? Maaf itu bukan Memaafkan tuh bukan berarti kita itu hina banget kok, teman-teman. Memaafkan adalah ada benefit besarnya buat kita. Apa itu? Ketenangan hidup. Biar kita itu tenang. Kalau kita membawa luka itu terlalu jauh dalam kehidupannya kita juga nggak bakal tenang-tenang. Gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kegelapan. Kegelapan di sini tuh maksudnya apa sih? Kita jauh dari Allah. Kita jauh dari rahmatnya Allah, kita jauh dari Al-Quran, nggak pernah mau menerapkan sirah Nabi dalam kehidupannya kita. Rasanya kalau gelap tuh kan nggak tenang ya teman-teman ya. Rasanya tuh kayak nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya itulah ketika kita itu nggak tenang. Tetapi ketika kegelapan itu ada cahaya dikit aja gitu, masuk Al-Quran masuk semuanya. Allah masuk dalam kehidupannya kita. Itu semuanya akan terlihat lebih cerah. Cerah itulah suatu ketenangan dalam kehidupannya kita. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman sudah sedekat itu sama Allah atau belum? Sudah sedekat itu sama Al-Quran atau belum? Sholatnya kayak gimana? Baca Qurannya seperti apa? Apakah baca Qurannya hanya sekedar sebagai bacaan berpahala? Ataukah sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja? Kan sholat aslinya adalah sumber ketenangannya kita juga. Tapi kenapa kita nggak tenang-tenang? Karena ya itu tadi, sholat hanya menggugurkan kewajiban, bukan berniat untuk memperoleh ketenangan. Nah, gimana tuh sholat yang bisa memperoleh ketenangan, mendekati Al-Quran bisa memperoleh ketenangan, ya dengan memahaminya, dengan mentadaburinya setiap bacaan sholat, setiap bacaan Al-Quran yang kita baca, gitu teman-teman. Dan menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupannya kita. Jadi semuanya kalau kita dikaruniai hafalan Quran nih teman-teman, aku yakin di sini banyak ya teman-teman yang hafal Al-Quran, walaupun mungkin
Alhamdulillahnya juz 30 doang. Itu pasti banyak kok teman-teman rata-rata sudah hafal juz 30. Tetapi apakah kita sudah menerapkan juz 30 itu sendiri? Jadi yang dinilai Allah Hafiz Quran itu bukan yang dia hanya hafal 30 juz aja, tetapi dia tuh bisa menerapkan dalam kehidupannya atau enggak. Akhlaknya nih akhlak Quran atau enggak. Kayak gitu. Yang dapat mahkota nanti di akhirat tuh yang kayak apa sih? Nggak cuma hafal ternyata teman-teman. Tapi barangkali di luar sana ada orang yang hafalnya cuma juz 30, tapi dia benar-benar menerapkan apa yang dihafalnya. Dia menjaganya dengan sepenuh hati, mengamalkannya juz 30 itu sampai akhir hayatnya, menjaganya. Allah malah suka yang kayak gitu, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Semoga nanti Al-Quran sebagai cahaya itu bisa masuk dalam hatinya kita, dalam kehidupannya kita, gitu. Itulah hati yang sakit disebabkan oleh tiga hal ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kepercayaan nih. Kita itu sudah percaya apa belum sih sama Allah bahwa Allah itu ada. Allah tuh selalu ada. Allah tuh akan selalu melindungi kita. Kalau teman-teman memaknai kata Robbi gitu ya, itu banyak banget nanti artinya. Robbi itu artinya dalam sini apa-apa. Nggak hanya sekedar Robbi, Tuhanku. Tidak. Ketika kita bisa mentadaburi kata Robbi itu sendiri, nanti kalau dijelaskan sampai ini nanti sampai jam malam banget ya teman-teman ya. Nah itu tuh banyak banget maknanya gitu. Nah kita sudah percaya apa belum kalau Allah tuh bener ada buat kita? Walaupun mungkin kita belum bisa melihat Allah, tapi apakah kita sudah merasakan Allah dalam kehidupan yang kita? Percaya kalau Allah tuh selalu melindungi kita. Percaya Allah itu maha tahu gitu ya. Segala sesuatu yang ada diri kita. Ingat teman-teman, yang paling kenal kita itu yang menciptakan kita. Bukan orang terdekat kita. Bapak, ibu mungkin merawat. Tapi yang benar-benar merawat kita itu adalah Allah, teman-teman. Makanya dari itu, yang tahu segala sesuatu tentang kita itu cuma Allah. Salah besar ketika kita itu pengen dimengerti manusia. Salah besar ketika kita memaksakan manusia untuk memahami kita, ya jelas itu susah. Tapi cobalah kita itu sudah dimengerti Allah, kita itu sudah dipahami Allah. Makanya Allah tuh udah paham sama kita yang kayak gini. Kita dikasih takdirnya yang begini. Kayak gitu. Karena Allah tuh maha tahu segalanya. Percaya bahwa Allah itu senantiasa memilihkan yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Ya Allah, aku tuh pengennya lulusnya tahun ini, tapi ternyata Allah kasihnya tahun depan. Ya Allah, aku tuh pengen nikahnya tuh tahun sekarang, ya Allah. Aku pengen jodohnya tuh dia, gitu. Atau apapun perihal keinginannya teman-teman. Tapi ternyata Allah nggak belum memilihkan itu kepada teman-teman. Bukan berarti Allah tuh nggak baik. Allah tuh selalu baik, bahkan terlalu baik sama kita. Jadi, apakah kita itu sudah sepercaya itu sama Allah? Ketika tidak ada kepercayaan sama Allah, kita nggak akan ada keyakinan sama Allah. Ketika keyakinan sama Allah itu nggak ada, kita juga nggak akan tenang hidupnya, ya kan? Nah, ini pertanyaannya, sudahkah teman-teman sepercaya itu sama Allah? Atau malah meragukan takdirnya Allah? Nah, poin yang selanjutnya yaitu syukur. Kata Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ini kalau semuanya dimaknai juga dalam banget ya. Ada kata Robi juga, ada Alhamdu. Kenapa di sini Allah milih Alhamdu? Kenapa nggak Ahmadu? Kenapa nggak Hamdun lah atau apalah? Kenapa di sini pakainya Alhamdu? Ternyata di sini juga ada alasannya. Kenapa di sini pakainya isim gitu ya teman-teman? Kenapa pakainya nggak fiil? Kata huruf atau apa kayak gitu itu ternyata juga ada maknanya teman-teman bahwa walaupun semuanya kita nggak terima nggak memberikan terima kasih kepada Allah itu pun Allah tidak akan kekurangan suatu apapun
Justru yang paling rugi itu kita. Nah, alhamdulillah di sini kan posisinya dia lebih kuat, lebih permanen juga. Nah, itulah eh, menggambarkan bahwa Allah aja yang berhak kita puji. Kita itu berhak berterima kasih kepada Allah kapanpun, dimanapun, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh pelaku, kayak gitu ya. Itu kan salah satu juga sifatnya isim gitu. Makanya di sini Allah pakainya alhamdulillah. Maka dari itu, teman-teman, kita harus belajar husnuzan sama Allah. Ber, berprasangka baik kalau takdir-takdirnya Allah itu tuh yang terbaik buat kita. Semakin besar rasa syukurnya kita akan semakin mudah untuk berhusnuzan sama Allah. Tetapi ketika rasa syukurnya kita itu sedikit, kita akan berterus-terusan suudzon sama Allah kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita itu mudah berhusnuzan sama Allah? Yang pertama, ya mungkin ini juga pernah Zidni terapin dalam kehidupan gitu ya. Jurnalis syukur. Coba deh teman-teman sebelum tidur aja sebutkan apa ya? Sebutkan 5 keadaan yang teman-teman syukuri di hari ini gitu. Tapi setiap hari jangan sama gitu. Itu teman-teman bakalan merasakan ya Allah, Allah tuh baik banget. Dan akan mudah untuk berhusnuzon sama Allah. Lakukan itu selama 40 hari, teman-teman. Gitu. Terus yang selanjutnya, lihat sekitar. Apalagi teman-teman sehabis kuliah, apalagi kerja. Lihat deh teman-teman sekitar. Kalau nggak sempet lihat karena sibuk nyetir, ya udah lihat coba itu scroll yang teman-teman scroll TikTok, scroll IG kayak gitu. Di luar sana tuh ada banyak orang yang kekurangan banget daripada kita. Pengen banget di posisinya kita saat ini. Tapi apakah syukurnya mereka kurang? Barangkali malahan syukurnya mereka tuh lebih lebih kuat, teman-teman. Maka dari itu hidupnya mereka tuh tenang. Mungkin mereka belum tahu besok tuh makan apa dengan lauk apa kayak gitu. Boro-boro mikirin lauk apa besok bisa makan apa enggak aja mereka nggak tahu. Itu kan. Kita kan pasti milih nih besok mau makan lauk apa kadang gitu ya. Tapi banyak orang di luar sana tuh belum tahu besok tuh bisa makan apa enggak. Tapi yakin Allah tuh nggak mungkin nggak memenuhi kebutuhan hambanya ketika hambanya itu berusaha kayak gitu. Biasanya lihatlah teman-teman di sekitar gitu ya. Ternyata banyak orang yang pengen di posisi kita. Maka dari itu kita syukuri posisi kita tuh sekarang gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ambil hikmah di setiap kejadian, teman-teman. Ambil hikmah, petik hikmahnya apa. Mungkin ini terasa susah, tapi ketika teman-teman sudah banyak memetik hikmah dalam setiap permasalahannya, insya Allah itu gampang kok nanti mengambil hikmah setiap pelajaran takdir Allah yang dikasih. Yang selanjutnya yaitu kenali Allah lebih dekat. Kalau perjalanannya Zidni sendiri itu dulu belum bisa mengenali Allah dulu sebelum berusaha. Jadi berusaha kayak mendekati Allah. Nah, di di tengah-tengah berusaha mendekat kepada Allah, itu ternyata Zidni mengenali diri sendiri. Kayak Zidni itu ternyata orangnya kayak gini. Itu ketika perjalanan mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah ternyata membuat aku mengenal diriku sendiri. Akibat dari benefit aja ya, benefit dari mengenal diri sendiri itu adalah semakin kenal sama Allah. Itu kalau kita udah kenal sama Allah, Insya Allah banget. Itu kita akan lebih mudah untuk menjadi hamba yang disayang sama Allah. Kayak gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di antara banyak sekali nikmat-nikmat yang dikasihkan Allah kepada makhluknya di muka bumi ini, gitu. Teman-teman, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Itulah terkadang rasa iri itu yang membuat kita itu diri kita nggak tenang. Ngerasa bahwa diri ini tuh selalu nggak cukup. Pengen udah dikasih, pengen lebih lagi, udah dikasih, pengen lebih lagi, kayak gitu. Itulah kenapa kita tuh nggak bisa tenang. Karena bisa jadi ada rasa iri dengan rezeki orang oleh orang lain. Karena kita itu nggak pernah tahu teman-teman apa yang sudah Allah ambil dari dia sehingga dia tuh punya rezeki wow itu dari Allah gitu.
Jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita itu gak pernah tahu apa yang sedang Allah persiapkan untuk kita di masa depan. Barangkali dengan struggle-nya kita, perjuangan kita saat ini, Allah memberikan sesuatu yang wow banget di masa depan kita. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Maka dari itu, belajarlah husnuzon dengan kehidupannya ini. Jangan pernah membenci keadaan ini ya, teman-teman. Jangan pernah membenci keadaan karena malam tidak pernah menghina karena menjadi gelap. Daun pun tak pernah marah kepada angin yang menjatuhkan. Maka dari itu, cintailah hidup kita, syukuri apa adanya, jangan gelisah dengan apa yang belum ada. Tetapi bersyukurlah dengan apa yang masih ada, gitu teman-teman. Itu ya, ini yang mungkin bisa digarisi gitu ya, teman-teman, tentang rasa syukur itu sendiri. Biar apa? Biar hidup kita tenang. Tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang adab dan ilmu. Adab dan ilmu itu sendiri itu akan sangat mempengaruhi juga dalam kehidupannya kita, terutama dalam ketenangan hidup. Yang pertama, bagaimana adab kita mencerminkan keimanan dan akan berdampak pada ketenangan kita. Adab ini, teman-teman, itu mencerminkan juga keimanan kita tuh seperti apa. Kalau pengen mengerti, apa astagfirullahaladzim, susah sekali ngomongnya. Kalau kita pengen mengerti, mengetahui keimanannya seseorang, itu juga salah satu poinnya adalah coba lihat adabnya seperti apa. Itu adab tuh juga akan berdampak kepada ketenangannya kita. Ketika kita mungkin ada orang di luar sana nggak beradab gitu ya, ngomongnya asal jeplak gitu. Sekarang ternyata yang yang perlu diberi adab tuh juga jari-jari kita ternyata. Mungkin banyak komentar ke sana ke sini itu kan jari tuh yang gerak-gerak, tapi kan aslinya pikiran kita juga bergerak di situ ya, ada nafsu juga yang bergerak gitu. Apakah sudah beradab gitu ketika banyak hal yang terjadi di Indonesia ini? Apakah kita sudah beradab mengomentari hal tersebut? Kita boleh mengkritisi, tapi jangan menghina secara berlebihan juga gitu. Itu Allah gak suka, Rasul gak suka kayak gitu. Itu akan berdampak juga dengan ketenangan kita. Ketika kita merasa nggak tenang, coba deh kita itu refleksi kehidupannya kita. Apa yang salah dari aku ya, gitu. Apakah aku pernah ini, kayak gitu. Lalu perbaikilah. Selanjutnya, adab dapat terlihat bagaimana dia perilaku, apalagi saat menanggapi suatu permasalahan. Nah, ini teman-teman, adab itu juga terlihat gitu ya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana mereka memutuskan sesuatu, apakah secara sepihak atau berdiskusi, itu mencerminkan keadaban dia, ilmu yang dia miliki juga. Yang selanjutnya ilmu. Ilmu akan membentuk pola pikiran. Pola pikiran akan mendorong bagaimana kita berperilaku. Itu teman-teman, kita itu kenapa harus jadi seorang yang pembelajar gitu ya? Kenapa? Karena kita ya sepanjang hayat itu butuh ilmu, supaya sepanjang hayat kita itu butuh belajar. Ketika kita ada masalah, kita ngerasa stuck, karena apa? Kita belum punya ilmunya. Coba kalau udah punya ilmunya, itu mah nggak dianggap masalah. Kenapa sesuatu itu masih melanda kepada kita dan kita menganggapnya masalah? Karena kita tuh belum punya ilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita ngerasa stuck, gitu ya teman-teman ya. Karena dari itu kita harus apa ya, rajin-rajin menuntut ilmu. Walaupun nanti semakin hari umur kita semakin tua, kita semakin butuh ilmu juga loh, teman-teman. Gitu. Ilmu itu juga akan membentuk pola pikir kita, bagaimana kita memutuskan sesuatu itu juga ilmu apa aja yang udah kita dapet gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih ketenangan itu layak kita perjuangkan gitu? Kenapa? Apa sih emang benefit dari kehidupan yang tenang kayak gitu? Nah, di dalam Quran surat Al-Fajr ayat dari ayat 27 sampai 30 gitu ya. Di sini Allah sudah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, ternyata teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hambanya Allah yang masuk surga itu cuma yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, teman-teman. Oke. Nah,
di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ya kayak gitu itu ada beberapa eh, kisah juga nah mengenai Quran Al-Fajr itu sendiri kenapa ayat ini bisa turun gitu karena di sini disebutkan bahwa eh, Nabi itu menemui Abu Bakar gitu ya pas waktu itu berbincang-bincang saya jadi juga itu terus Nabi Muhammad tuh em, ngomong gitu ya, ngendikan ke Abu Bakar bahwa nanti tuh di di akhirat nanti Abu Bakar tuh bakalan disebutkan ayat ini ya ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah ini kepada Abu Bakar gitu. Otomatis Abu Bakar inilah yang akan masuk surga nanti yang akan menikmati surga itu seperti apa. Nah, terus kita bercermin juga dong dari Abu Bakar itu sendiri. Abu Bakar tuh beliau tuh seperti apa sih kehidupannya seperti apa sehingga beliau tuh apa ya sampai-sampai Rasulullah tuh membunyikan ayat ini kepada Abu Bakar gitu. Coba kita teladani Abu Bakar tuh seperti apa. Nah, di situ juga dalam kisahnya yang ditafsir itu ya teman-teman, itu ada eh, Abdullah bin Abbas ya. Itu tuh waktu beliau wafat gitu ya teman-teman, itu kayak ada ini teman-teman. Pasti tadi aku baca tafsirnya itu ada kayak seseorang yang menyerupai al, eh, al- Ibnu Abbas ini teman-teman. Abdullah bin Abbas ini. Nah, terus dia tuh masuk ke dalam tubuhnya beliau ini. Terus pas ada di kuburannya, itu gak tahu ada suara yang em, membunyikan ini ayat ini kayak gitu. Nah, kita bisa berkaca lagi juga ya teman-teman bagaimana kehidupannya beliau ini seperti apa sehingga beliau tuh bisa disebut dengan mutmainnah itu sendiri. Kan nafas itu kan dibagi menjadi tiga. Ada yang tahu teman-teman ada nafas tuh ada tiga. Salah satunya yang tertinggi itu mutmainnah. Nah, ada dua lagi, ada yang tahu teman-teman? Kalau nafsu mutmainnah kah? Ada yang tahu? Kalau nafsu mutmainnah ini kan terdalam di Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu sendiri. Terus ada yang tahu nggak apa yang dua itu? Ada nafsu, nafas nih, lawamah itu terdapat di Quran surat Al-Qiyamah ayat berapa? Jadi lupa boleh dicek. Terus ada yang terakhir yaitu amarah itu terdapat di Quran surat Yusuf. Nah, teman-teman, tapi poin kita pada malam hari ini kita hanya membahas yang di mutmainah aja gitu. Nah, iya benar, benar banget Kak Rizky Lawamah. Kak ini juga menyebutkan semuanya amarah, lawamah, mutmainah. Insya Allah teman-teman udah pada tahu ya. Nah semoga kita bisa memperjuangkan an-nafs mutmainah itu sendiri. Sedangkan dalam kitab Lubab atau Wilfi Ma'ani At-Tanzil ini menjelaskan bahwa al-nafs al-mutmainah ini adalah jiwa yang tetap pada keimanan. Wah, ternyata kunci kita bisa mendapatkan mutmainnah itu sendiri adalah yang prioritas adalah keimanannya kita ternyata. Keyakinannya kita ternyata. Namun kalau ada dulu tuh pernah ada kalau nggak salah tuh ada orang yang tanya juga ke Zidni, tapi pas kajian juga ditanyakan ke Ustazah tentang ini. Emang kalau berarti orang yang terganggu kesehatan mentalnya tuh berarti keimanannya kurang. Gak juga, itu hanya salah satu poin aja. Terdapat banyak faktor-faktornya juga, teman-teman. Faktor-faktor lain gitu. Tapi yang terutama kita usahakan gitu ya untuk mencapai al-nafs al-mutmainnah itu sendiri tuh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah tuh tinggi banget gitu membenarkan firman Allah. Maksudnya di sini kita juga mengimani Al-Quran, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Tuhannya ini tadi ada Rob ya. Rob itu ada beberapa makna. Kita harus meyakini itu. Tunduk serta taat kepada perintah Allah. Itu juga.
Jiwa yang demikian inilah gitu yang kelak ketika kembali kepada Allah akan disambut dengan sapaan mesra. Hai jiwa-jiwa yang tenang, sini-sini hambaku yang hatinya tenang. Sini, masuk surga. Kau adalah hamba-hamba pilihanku. Kau yang akan bisa melihat Allah nantinya. Betapa bahagianya kita, gitu ya teman-teman. Ketika kita disebut, hai jiwa-jiwa yang tenang, gitu. Nah, bagaimana sih cara memperoleh ketenangan itu sendiri, teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Teman-teman, kita itu hidup di dunia ini nggak terlepas dari rasa capek, nggak terlepas dari masalah. Tapi terus gimana kita itu bisa tenang dengan banyaknya masalah itu sendiri gitu ya. Dengan rasa capeknya itu sendiri gitu. Capek itu wajar. Ngerasa banyak masalah itu wajar. Tapi gimana kita itu tetap bisa merasa tenang di tengah banyaknya masalah dan rasa capek itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketenangan itu sama dengan ketaatan. Terdapat juga kan di Quran surat Al-An'am ya, teman-teman ayat 82. Di situ orang-orang yang beriman dan tidak orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita mungkin merasa mana sih petunjuknya Allah gitu. Aku udah mengimani Allah, tapi iman itu apakah tidak tercampur dengan kezalimannya kita, maksiat-maksiatnya gitu. Karena ketenangan itu sebanding juga dengan ketaatannya kita. Semakin kita taat, kita juga akan semakin tenang hidupnya. Semakin kita dekat dengan Allah, kita juga akan semakin tenang hidupnya. Gitu teman-teman. Itu ya. Jangan pernah mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman gitu. Agar apa? Nih, Allah sudah berfirman tuh, biar kita dapat keamanan, rasa nyaman, rasa tenang gitu dan mendapatkan petunjuk. Ya Allah, ketika mungkin kita baru tahu artinya aja udah sedip ini, bagaimana ketika kita itu mentadaburi sampai setiap harokatnya, setiap hurufnya gitu teman-teman. Itu kayak kerasa tuh, "Oh, Allah tuh baik banget gitu. Beneran ketika Siti belajar ini ya bahasa Arab Al-Quran gitu, itu kayak wow, Allah tuh sesayang ini ternyata. Ternyata petunjuknya Allah tuh bener-bener sedetail ini dalam kehidupannya kita gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada kesempatan boleh ya belajar kayak nahu dari Al-Quran itu seperti apa gitu. Bahasa Arab Al-Quran itu seperti apa. Itu bener-bener buat kita itu semakin kuat menjalani hidup ini gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu menikah. Pernah ada di fase nggak mau menikah? Teman-teman yang di sini pernah nggak? Karena banyaknya hal-hal yang terjadi sekarang tuh rasanya kenapa takut banget gitu ya menikah gitu. Bukan takut menikah, tapi takutnya menikah dengan orang yang tidak tepat itu yang menakutkan gitu ya teman-teman. Insya Allah, Kak Esa sudah mengalami, Masya Allah. Nah, ini ya, di Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Ternyata tujuan aslinya tujuan menikah itu apakah hanya untuk memenuhi apa ya nafsu kita secara biologis? Ternyata tidak. Ternyata yang Allah sebutkan di sini adalah rasa nyaman, rasa tenang. Nah, bagaimana eh, menikah itu sendiri bisa menghidupkan ketenangan dalam hidup kita, gitu. Yaitu tadi dengan cara memilih pasangan yang tepat, bukan menikahnya yang kita takutkan, yaitu tadi kita tuh salah menikah dengan orang yang salah, gitu. Karena itu hati-hati ya teman-teman ketika memilih pasangan, karena pasangan itu gak cuma sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi seumur hidup kita. Kalau bisa ya nanti sampai sesurga gitu. Nah, menikah yang menghasilkan ketentraman, ketenangan ini itu juga
ada caranya memperoleh ini gitu ya. Ketika teman-teman pengen menginginkan pasangan yang baik, teman sendiri juga harus jadi baik. Tuh. Jangan hanya mengharapkan mencari-mencari, tapi lupa untuk memperbaiki dirinya gitu. Ketika teman-teman sudah merasakan tentram kayak gitu, nah itu akan menimbulkan banyak kasih sayang di antara teman-teman sama suaminya nanti gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Lagi-lagi Allah gitu ya menyebutkan bagi kaum yang berpikir. Berpikir itu juga salah satunya kita belajar mentadabburi Al-Qur'an gitu ya teman-teman. Itulah menikah itu utamanya bukan tentang mendapat keturunan, harta, atau apapun, tapi agar kita itu merasa tenang, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini PR ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini tentukan usaha mencapai ketenangan versi pribadinya teman-teman masing-masing. Itu kan tadi menurut perspektif Zidnya aja ya, dengan beberapa cara gitu. Nah, terus teman-teman tuliskan tuh di kertas. Kalau bisa, itu teman-teman tempelkan tuh di tempat yang dimana teman-teman sering lihat. Gimana caranya aku biar bisa tenang. Tapi teman-teman, cara memperoleh ketenangan itu jangan keduniawian ya. Kalau 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 harapannya saya harapanku teman-teman selalu melibatkan Allah dalam proses ketenangan itu sendiri. Bagaimana caranya? Tulis sendiri. Karena teman-teman yang akan bisa membaca dan mengenali dirinya teman-teman gitu. Ketika mungkin Siti menyampaikan beberapa hal, itu terkadang juga nggak relate gitu. Tapi teman-teman yang kenal diri teman-teman sendiri. Siti pun belum tentu bisa kenal dirinya teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Dan ketika nanti teman-teman gelisah, silakan teman-teman tuh baca lagi. Oh, obat aku tenang tuh gini 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 gini. Kalau Siti semuanya lagi ada masalah, lagi ruwet, lagi pikiran nggak apa-apa, semuanya baca Quran gitu, lihat tadaburnya, itu akan merasa tenang. Atau kajian gitu. Kajian, biasanya di dalam kajian itu sendiri, Zidni selalu menemukan jawaban atas masalah-masalah Zidni. Entah kenapa, Allah tuh selalu memberikan jawaban itu lewat kajian. Dan Allah tuh juga menyembuhkan Zidni yang dulu mungkin ada sakit sesuatu, itu lewat kajian juga. Terutama lewat ternyata kajiannya kajian Quran. Sehingga termotivasilah Zidni itu membuat komunitas ini gitu juga. Itu kan sembuhnya orang kan beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman coba untuk mencari obatnya masing-masing di dirinya teman-teman sendiri. Itu mungkin ya teman-teman yang dapat Zidni sampaikan. Ketenangan itu memang susah didapatkan, tapi itu layak buat diperjuangan kita. Karena apa? Eh, karena ya endingnya tuh surga. Endingnya tuh kita tuh bisa bertemu sama Allah nantinya gitu. Itu ya teman-teman, karena ini juga udah jam 9 lebih. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kajian dan juga rutinan pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawab ataupun nanti ada teman-teman yang ingin berbagi hikmah lainnya, boleh banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Siti minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga berkah dan mohon selalu doanya untuk Quranic Journey ini. Aku kembalikan ke Kak Sakinah. Baik, Masya Allah sekali Kak Azif nih kajiannya. Jadi kita tuh sebenarnya bisa loh untuk tenang teman-teman. Jadi jangan khawatir. Yang penting itu tadi yang Kak Zidni bilang dari kita membersihkan penyakit hati kita, terus dari usaha-usaha lainnya yang akhirnya bisa mencapai ketenangan yang bukan hanya ketenangan duniawi tapi juga ketenangan ukhrawi. Nah, jangan lupa PR juga ya teman-teman tadi dari Kak Zidni. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing nah hikmah dari kajian pada malam hari ini? Yang mau silakan ini apa raise hand. Oke. Ya, teman-teman, boleh loh, nggak usah malu-malu. Di sini kita juga menjaga kerahasiaannya teman-teman ya, gitu. Ya, teman-teman yang mau bertanya ataupun share share
ataupun tips gitu boleh ya Kak Sakina ya. Tips aku kalau Iya, tenang tuh boleh biar banget. tenang kayak gini nih. Oh, ada nggak teman-teman? Izin Kak Sakina. Oh iya. Silakan Kak Yeni. Kayak ini. Silakan kayak ini. Oh iya, terima kasih. Ini tuh mau apa? Mau sharing kalau eh ini tuh pernah mikir itu tadi kayak yang Kak Zidni bilang, gimana ya cara apa bisa tenang gitu. Kalau ada masalah, terus ada kesulitan yang sampai buntu, nggak tahu gimana cara ngadepinnya gitu. Kalau Yeni tuh sukanya itu eh, misal ada masalah kayak susah di perkuliahan gitu ya, kayak pengen berhenti gitu kuliahnya karena susah gitu. Terus ini tuh langsung inget-inget tujuan kamu itu apa, tujuan awal kamu itu apa, kuliah itu. Jadi ini tuh inget-inget lagi tujuan ya ini tuh apa gitu. Kalau kamu nyerah berarti kamu nggak inget dong tujuan kamu apa dan kamu udah sejauh ini masa sih udah berjuang sejauh ini masa sih nyerah gitu aja gitu. Dan juga ya ini tuh biasanya buka Quran itu ya, buka Quran itu terserah gitu mau buka apa, mau buka halaman yang mana gitu. Tapi yang Masya Allah itu, Masya Allahnya itu halaman yang Yeni buka itu ya, terus Yeni lihat maknanya itu, Yeni baca semua maknanya tuh relate gitu, apa yang terjadi sama Yeni gitu. Kalau bisa gitu gitu ya, Masya Allahnya itu. Terus juga eh, selain itu juga, Yeni itu juga apa tuh suka sama quotes-quotes atau kata-kata penyemangat gitu yang relate sama masalah ini juga yang bikin ini tenang gitu. Gitu aja sih Kak Sakina. Terima kasih. Ya Allah, kayak nih. Masya Tuh Allah. ya. Kalau Kak Sakina gimana tuh caranya? Ada nggak tipsnya? Kalau kalau aku sih palingan itu kayak misalnya kita lagi ada apa ya kegelisahan gitu, coba cari kajian-kajian yang relate sama kita gitu. Jadi kadang-kadang tuh misalnya omongan apa ya, omongan ulama gitu kan lebih kadang-kadang tuh ngena gitu. Baru kita akhirnya buka Quran lagi dan coba tadabbur lagi gitu sih Kak kalau aku. Ya, Masya Allah apa yang disampaikan Kak Yeni juga Kak Sakina tuh itu ya, Masya Allah banget. Emang ketika kita bingung, ketika kita itu nggak tahu arahnya kemana, ternyata kembalinya kepada Allah. Dan umur 20-an ini ya, mungkin di sini banyak yang umur 20-an ke atas gitu. Itu mereka ternyata di umur-umur segini tuh lagi bingung. Bingung hidup ini tuh mau dibawa kemana. Ya enggak? Karena juga sekarang tuh banyak sekali buku-buku yang membahas tentang apa tujuan hidup kayak gitu. Hidup ini tuh mau dibawa kemana? Zidni sendiri pun pernah mempertanyakan itu sebelum wisuda. Ketika Zidni mikir-mikir, apa sih tujuan hidup? Hidup itu mau dibawa kemana? Dan Zidni tuh udah punya banyak tujuan. Ternyata itu hanya tujuan duniawi. Dan itu semakin meruwetkan hidup Zidni gitu ternyata. Tapi ketika eh, baca tadabbur Quran lagi, ternyata apa sih kita diciptakan untuk hidup ini? Ternyata beribadah kepada Allah. Ya, berarti Zidni harus melakukan apa yang Allah suka dong. Yang itu termasuk juga ibadah kepada Allah itu seperti apa gitu. Ketika kita fokusnya memprioritaskan Allah,
itu kayak menentukan arah yang mana tuh mudah sekali gitu. Kira-kira arah ini disukai Allah gak ya gitu. Kira-kira arah ini yang kelihatannya enggak deh gitu karena Allah gak suka kayak gitu. Itu Masya Allah banget. Oh ya Kak Sakina, aku izin bacain bentar ya. Ini ada yang raise hand Kak Rizky. Maaf ya Kak Sakina, kamu kayak jadi MC-nya. Ini Ya, nggak ada apa-apa. Nggak apa. Kak Elsa tanya gitu. Kelihatannya aku belum pantas deh Kak Elsa kalau disebut ustazah, sebut aku Kak aja gitu ya. Kak Afwan ya, saya izin bertanya tapi mohon maaf belum bisa on mic. Nggak apa-apa Kak, karena ada kendala. It's okay. Gimana ya caranya kita menyikapi seseorang yang suka dikit-dikit salah paham? Nah ini, dikit-dikit marah, terus moodnya itu selalu berubah-ubah. Iya bener banget. Jujur capek menghadapi orang yang kayak gini. Sama banget Kak Elsa. Apalagi kalau dia jadi partner kerja kita. Wah, Masya Allah. Atau partner kuliah kita gitu. Wah, Masya Allah kita benar-benar diuji kesabarannya gitu ya. Ternyata itu Allah udah kasih peringatan kepada kita di Quran surat Al-Kahfi. Mohon maaf, ini lupa ayatnya, mohon maaf. Bahwa ternyata kita itu gak hanya diuji oleh orang-orang yang beriman, tetapi kita juga akan diuji oleh orang-orang yang soleh juga. Itu pun berat. Jadi mungkin kita sama-sama soleha, sama-sama yang beriman kepada Allah, sama-sama kita itu menuju jalan Allah yang sama. Tetapi terkadang kita tuh juga ujiannya sama teman-teman yang kayak gitu. Itu terkadang yang buat kita itu susah banget buat memahami ataupun bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, seperti ayat yang tadi ya, Kak Elsa gitu, bagaimana menanggapi hal yang seperti itu, yang orang kadang mood-moodnya tuh bisa berubah gitu. Itu karena Kak Elsa, itu ada sesuatu yang melatar belakangi hal tersebut, Kak Elsa. Kenapa orang kok moodnya itu bisa berubah? Tetapi jangan sampai kita itu mengejudge dia yang tidak-tidak juga jangan membalasnya dengan hal yang demikian. Karena kembali lagi, Allah tuh nggak suka, kita harus meninggalkan dengan cara yang baik. Tapi Kak Elsa, apakah Kak Elsa itu bisa em, sedikit-sedikit ini, apa ya, menjauh dari, iya benar, dalam satu kerjaan ternyata ya. Karena aku juga mengalami hal tersebut, ternyata kalau Zidni ya, melakukannya emang ya harus sabar gitu. Siti pernah ngobrol bareng gitu sama orang ini gitu. Ketika kita sudah memahami karakternya seperti apa, kita akan menemukan solusinya, Kak. Coba Kakak pahami dulu karakter Kakak ini seperti apa. Terus kalau bisa, diingatkan juga. Diingatkan dengan cara yang baik. Kalau mungkin diingatkan itu tidak bisa, ya udah didoain. Itu kan paling selama-lemahnya kita ya. Dan jangan terlalu banyak interaksi kalau bisa. Apalagi kalau dalam satu kerjaan tuh kelihatannya nggak mungkin banget ya. Ini ya benar karena beliau punya trauma kehilangan ibunya. Oh iya, karena itu juga perlu disembuhkan. Nah, kalau temenku yang satu kerjaan itu emang karakter kan ada 16 personality ya. Itu emang karakternya aja juga yang seperti itu gitu. Jadi memang fondasi terutama adalah kita juga harus sabar dan pahami karakternya seperti apa. Kalau merasa kita itu sudah dirugikan oleh hal tersebut, gitu ya. Itu itu Kak, lebih baik kita menghindar dari orang tersebut, jangan berinteraksi secara berlebihan. Ya udah kalau kerjaan kita interaksinya pas kerjaan aja. Jangan yang berlebihan-berlebihan banget gitu. Ingat, tinggalkan itu dengan cara yang baik yang Allah suka gitu. Jangan lupa untuk selalu mendoakannya, kirim Al-Fatihah buat dia. Gitu sih kalau aku Kak Elsa gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Kak Elsa? Maaf kalau belum ini ya. Sama-sama Kak Elsa. Mungkin nanti kalau butuh lagi gitu ya, lebih mendalam lagi boleh chat Zidni atau DM Zidni gitu. Oke, tadi tuh Kak Rizky raise hand. Kak Rizky mau sharing atau mau tanya gitu nggak? Itu masih ada pertanyaan itu Kak di chat. Itu dulu aja nggak Oke, apa-apa Kak. berarti nggak apa-apa ya dijawab ini dulu ya Kak Rizky. Iya, nggak apa. Kalau aku Oke, masih kalau misalkan ada apa aja. oke Kak Rizky. Oke teman-teman.
Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya. Jadi beberapa bulan lalu aku mengalami kehilangan seorang ibu, Sadah Masya Allah. Setelah kehilangan itu, aku merasa dunia aku spontan berubah. Jadi kurang semangat dan apa-apa itu jadi merasa "Ih, ini apa sih cuma dunia. Gak usah terlalu dikejar, mending mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian aja gitu Ustazah. Padahal dulu aku tuh mempunyai mimpi yang begitu banyak Ustazah. Dan ternyata sekarang aku baru sadar semua tujuan dari mimpi aku itu untuk orang tua aku khususnya ibu. Aku ketika Allah mengambilnya, rasanya semua mimpi itu tidak terlalu perlu untuk diraih lagi. Aku tahu semua takdir itu pasti yang terbaik dari Allah, Insya Allah. Cuma terkadang rasa sakit kehilangan itu selalu hadir, bahkan setiap hari. Nah, pertanyaannya Ustazah, bagaimana ya Ustazah agar aku tetap semangat menjalani hidup ini dan ingat lagi akan semua mimpi-mimpi itu? Kalau menurut Zidni, ya, kata Ustazah Tika Faiza, rasa kehilangan itu wajar dan itu harus diproses. Nah, sekarang kakak harus mengakui gitu ya, Kak Devitri harus mengakui bahwa kakak itu sedang kehilangan. Akui secara sadar, benar-benar diakui, kakak tuh sedang kehilangan ibunya kakak. Jangan dipendem, kalau pengen nangis ya nangis aja. Kalau pengen itu diceritakan kepada orang lain, ceritakan saja. Lalu, setelah itu kita proses rasa kehilangan itu. Kita maknai bahwa semua yang ada di dunia ini tuh ternyata cuma titipan. Orang terdekatnya kita pun itu akan hilang dalam kehidupannya kita juga. Barang yang kita sukai pun itu juga akan bisa hilang, bisa rusak, karena ternyata itu cuma titipan. Jadi sekarang kita, Kak Devitri harus dari pengalaman ini melabeli bahwa, oh ternyata semua itu nggak ada yang abadi kecuali Allah. Itu yang harus dijadikan fondasi juga ya, Kak. Jadi, walaupun sedekat apapun kita sama seseorang, suatu saat tuh orang itu bakal mengecewakan. Seberapa kita itu punya sesuatu dalam kehidupannya kita yang itu berarti banget, itu kita akan merasakan kehilangan entah kapan itu nanti. Karena kita, Kak Devitri, akan diuji dengan apa yang kita sangat cintai, barangkali Kak Devitri. Ketika kakak tuh terlalu mencintai ibunya kakak, Kak Devitri tuh terkadang cintanya tuh lebih besar ke ibunya kakak daripada ke Allah. Di situ Allah menandakan bahwa Allah tuh sayang sama kakak, mengingatkan bahwa cintamu yang besar tuh cuma untuk aku ini loh. Mungkin kemarin-kemarin cintamu itu terlalu besar ke ibumu sampai-sampai mimpi-mimpi itu tuh hanya untuk ibunya kakak kayak gitu. Tapi sekarang ingatlah bahwasannya kehidupan yang ada di dunia ini tuh kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Segala mimpinya kita, segala kehidupannya kita ini, itu hanya untuk Allah. Kakak merasa kehilangan, wah itu wajar, gak apa-apa banget. Kakak merasa sedih atas kehilangan, itu gak apa-apa banget, wajar. Nabi Muhammad aja juga sedih kan ketika kehilangan istrinya, pamannya, kayak gitu. Tetapi apa yang dikasih Allah setelah hari-hari kesedihan itu? Allah memberikan apa ya, suatu hadiah yang besar gitu kan buat Nabi Muhammad. Apa berupa apa coba itu? Perintah? Perintah apa? Ada yang tahu? Setelah Abu Husni itu ada peristiwa apa teman-teman? Ada yang ingat peristiwa apa itu? Sehingga Nabi Muhammad tuh bisa melihat Allah langsung, teman-teman. Wow, hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Setelah Nabi Muhammad kehilangan banyak hal dalam Isra Mi'raj hidupnya, ya. iya benar Isra Mi'raj. Ternyata kado dari Allah tuh gak kaleng-kaleng bisa bertemu Allah kayak gitu Kak Devitri. Masya Allah. Jadi mungkin ketika kita merasa kehilangan atau apapun itu kita proses. Kadangkala rasa kehilangan itu hadir, wajar. Tapi bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam setiap kehilangan itu? Apakah Kak Devitri sudah melibatkan Allah dalam kehilangan itu?
Sudah menyelipkan Allah bahwa Allah akan akan ada hikmah di balik kehilangan ini. Dan sekarang berarti Kak Devitri harus perbaiki. Mimpi ini tuh buat siapa? Hidup ini tuh buat siapa? Ketika mungkin kita nggak semangat lagi, ternyata gini, ternyata hidupku ini adalah bisa menghidupi orang lain. Coba bayangin kayak gitu, Kak Devitri. Ketika hidupnya kakak bisa menghidupi orang lain, entah itu dalam membantu banyak hal. Ternyata Kak Devitri ini banyak dibutuhkan oleh orang lain loh. Ketika Kak Devitri terpuruk, ternyata ada orang lain yang nggak bisa menerima manfaatnya kakak. Kayak gitu. Jadi ketika kakak ngerasa mimpinya itu em, ya udah nggak semangat lagi. Ingat Allah gitu. Buat apa sih kita diciptain di dunia ini, Kak? Kalau gak beribadah kepada Allah. Dan kalau mungkin mimpi-mimpi yang lalu tuh cuma perkara dunia, coba deh sekarang selipkan Allah dalam setiap mimpi-mimpinya kita. Dan jangan sampai dalam perjuangan menggapai mimpinya itu, Kak, itu tuh kita nggak boleh menghilangkan kedekatan kita kepada Allah. Terkadang mungkin ada orang yang kuliah S1, S2, S3, tapi ternyata kedekatan sama Allahnya hilang, kayak gitu. Itu ya Kak Devitri. Dan jangan lupa Kak Devitri selalu minta tolong sama Allah untuk disembuhkan atas rasa kehilangan ini. Karena kita itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Entah kita mendekat kepada Allah dengan sholat tahajud, entah dengan zikir kita, dengan kegiatan kebaikan-kebaikan. Nah, kegiatan kebaikan ini Kak Devitri, Ziti pernah sih, Ziti itu dulu ada sempet trauma dan kecemasan yang sangat tinggi, sehingga harus berobat. Dan ketika Zidni fokus dalam kebaikan, ikutan volunteering, ikutan apa lagi ya, kayak pengabdian masyarakat di luar Jawa, Masya Allah, itu serasa hati itu bahagia, hati itu tenang, dan tadi tuh kayak sudah tersembuhkan secara perlahan, kayak gitu. Ternyata banyak melakukan kebaikan itu dampaknya juga pada diri kita sendiri. Tuh ternyata akan semakin tenang ya hidup ini ketika kita banyak melakukan kebaikan. Ketika kita semakin dekat sama Allah melalui Al-Quran, salah satunya. Kayak gitu deh, Kak Devitri ya. Jangan lupa untuk selalu minta tolong sama Allah. Itu Kak Devitri, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh on mic kok Kak Devitri. Gimana Kak Devitri? Masya Allah, sama-sama Kak. Semangat ya Kak. Kalau ada apa-apa, kita di sini selalu siap mendengarkan Kakak kok. Biasanya malam minggu juga. Tapi ingat teman-teman yang di sini juga harus keep rahasia teman-teman yang ada di sini. Dan ini nanti rekamannya cuma untuk teman-teman yang ada di sini juga. Kayak gitu. Jadi insya Allah akan rahasianya akan terjaga seperti itu. Oh ya, ada pertanyaan lagi ya dari Kak Laila. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, nggak bisa on mic. Assalamualaikum, Mbak Zidni. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi keraguan saat hendak melangkah karena takut mengulang kesalahan yang sama di masa lalu? Dan bagaimana ketika ingin mengambil suatu keputusan, tapi takut akan mengecewakan orang lain? Tapi keputusan itu baik untuk kesehatan mental dan ketenangan kita. Oh, Masya Allah, Zidni pernah ini ya, pernah melalui fase ini gitu ya. Kita jawab satu-satu. Bagaimana cara kita mengatasi keraguan saat hendak melangkah karena takut mengulang kesalahan yang sama? Rasa takut itu wajar. Rasa takut itu jangan dibunuh. Rasa takut itu jangan dihancurkan. Karena rasa takut itu menandakan kita itu masih jadi manusia yang normal. Tetapi proseslah rasa takut itu menjadi hal yang positif, teman-teman. Menjadi hal-hal yang aslinya rasa takut itu petunjuk dari Allah. Rasa petunjuk untuk kita malah melakukan hal tersebut gitu. Tapi dengan memproses rasa takut itu sendiri, memprosesnya secara perlahan. Dengan apa? Dengan ilmu salah satunya. Nah, kalau kemarin itu udah ada kesalahan, coba pelajari apa ya kesalahannya. Kira-kira kegagalannya itu di sebelah mana? Dan jangan sampai kita mengulangi kegagalan itu, kesalahan itu gitu. Terus
kita coba lagi, ternyata gagal lagi. It's okay, nggak apa-apa. Ketika kita masa kecil belajar berjalan, kita jatuh lagi. Terus berusaha lari lagi, jatuh lagi gitu. Tapi ingatlah, ketika gagal, teman-teman harus belajar dari kegagalan itu. Jangan disepelekan gitu. Kira-kira kegagalan ini karena apa ya? Itu ya, Kak Laila ya. Itu yang satu. Em, jangan dibunuh rasa takutnya. Rasa takut itu ada karena kita masih jadi manusia normal gitu. Jadi tetap lakukan hal tersebut walaupun kemarin sudah salah, tapi perbaiki kesalahannya itu sebelah mana gitu. Terus, dan bagaimana ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, tapi takut untuk mengecewakan orang lain. Ingat, kita itu nggak bisa me- membahagiakan semua orang. Kita cuma bisa membahagiakan Allah dalam kehidupannya kita. Ketika kita merasa aku pengen menyenangkan, nggak mengecewakan semua orang gitu. Yang rugi itu kita sendiri. Dan bisa jadi malah membuat kita mengecewakan Allah untuk agar tidak mengecewakan orang lain. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa membahagiakan semua orang tuh nggak bisa gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Keputusan itu, apapun keputusan yang kita ambil, pasti akan ada ujiannya di situ. Nah, keputusan yang kakak ambil ini itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pengalaman. Pengalamannya Kak Laila itu seperti apa? Yang kedua, ilmunya kakak. Apa yang kakak baca? Lingkungannya kakak seperti apa? Kakak berteman dengan siapa? Itu akan menghasilkan suatu keputusan. Dan terkadang kita itu bimbang antara keputusan satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam keputusan itu lebih prioritaskan diri sendiri dan Allah. Jangan memprioritaskan orang lain karena mungkin takut mengecewakan. Itu yang akan merugikan kita sendiri. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang, tapi kita bisa menghargai diri sendiri dan juga membahagiakan Allah. Gitu ya Kak Laila ya. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan gitu. Dan untuk memutuskan sesuatu, Kak Laila tuh harus kenal sama dirinya Kak Laila. Value kehidupannya Kak Laila itu apa? Sehingga nanti dalam memutuskan sesuatu, itu sesuai dengan value kehidupannya kita. Maka dalam kehidupannya ini kita harus punya value, visi misi dalam kehidupannya kita apa? Agar apa? Dalam memutuskan sesuatu itu kita nggak apa ya, nggak bingung, nggak terlalu banyak bingungnya. Dan keputusan yang baik itu adalah keputusan yang kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Nggak tahu nanti gagal ataupun berhasil, yang penting kita bisa mendapat hikmah dari keputusan itu. Kayak gitu ya. Gagal tuh bukan berarti salah. Gagal itu adalah kita belajar mengambil hikmah. Terus, tapi keputusan itu baik. Ya itu nggak apa-apa kok. Yang penting kesehatan mentalnya kita dan itu juga untuk ketenangan kita. Gitu Kak Laila. Gimana Kak Laila? Oke, sama-sama Kak Laila. Kak Rizky juga ini ya. Kalau Allah kasusnya hampir sama kayak teman aku. Semangat Kak Devitri. Semoga Allah mudahkan untuk mencapai mimpinya. Amin. Masya Allah. Nanti insya Allah ada kajian tentang itu ya. Mimpi juga. Tapi akhir tahun biasanya gitu. Untuk kayak ngebuat plan-plan kayak gitu. Itu sih ada yang tadi Kak Rizky ya yang mau tanya mungkin. Ataupun mau sharing tadi. Mau sharing aja sih Kak. Soalnya belum ada Iya Kak, tambahan, monggo. belum ada pertanyaan. Eh, ya, jadi Masya Allah ya Kak, makasih atas sharingnya malam hari ini. Jadi emang Masya Allah ya, kita tuh dengan adanya forum-forum seperti ini tuh kita bisa menambah faedah dari eh, orang lain gitu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari orang lain yang semoga bisa kita amalkan juga dalam kehidupan kita gitu. Nah, tadi yang benar kata Kak Zidnia, ketenangan itu emang tuh semuanya dari Allah ya. Dan salah satu hal yang tadi belum sempat disebut sama Kak Zidni ya, bagaimana cara meraih ketenangan itu, yaitu dengan sholat. Dengan sholat, kenapa? Karena Rasulullah itu dalam hadisnya itu juga menyebutkan bahwasannya dan dijadikan kesenangan hatiku terletak pada sholat, di dalam sholat. Jadi di mana
sholat itu adalah momen terdekat seorang hamba kepada Robnya gitu. Yaitu di mana di saat sujud terutama. Jadi di saat sujud itu adalah momen seorang hamba itu paling dekat sama Allah gitu. Jadi kalau misalkan mau berdoa itu memang yang paling bagus itu adalah saat sujud teman-teman karena itu juga insya Allah juga akan lebih mudah terkabul. Dan di sana di dalam sholat itu kan kita menghimpun berbagai macam hal ya, baik itu zikir, doa, dan juga kita juga butuh kekhusyuan di sana. Dan Masya Allah itu yang apa ya, kita harus senantiasa ini sih Kak, apa ya memperbanyak sholat gitu. Baik itu sholat sunnah ya, Masya Allah yang dan kita juga harus memperbaiki dari segi kekhusyuannya sampai benar-benar kita merasakan ketenangan itu gitu. Kalau misalkan belum tenang, berarti ada yang salah di sholat kita, entah itu dari kurangnya perenungan dan lain sebagainya gitu. Dan di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwasanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi memang sholat itu menjadi salah satu yang penting juga gitu. Jadi kita harus ada mindset bahwasanya sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi memang kebutuhan bagi kita gitu. Dan bahkan kalau misalkan ada yang merasakan kesulitan, itu Rasulullah tuh beliau langsung mendirikan sholat gitu untuk bisa agar meminta petunjuk dari Allah gitu agar dimudahkan dalam urusan tersebut. Kita misalkan lagi ngerjain skripsi, itu merasakan kok kayak stuck banget gitu atau ngerjain sesuatu hal yang itu tuh sulit banget. Coba deh sholat 2 rakaat gitu minta tolong ke Allah. Dan selain dalam kesulitan juga yaitu pas saat kita merasakan bingung mau milih yang mana sih maksudnya mau bingung dalam dua pilihan yang kayaknya itu kok aku bingung banget nih mau pilih pilihan yang mana gitu aku takut salah milih ya itu kita bisa sholat istiqomah kita kayak ada doanya juga yang khusus itu memang itu tuh setelah itu insya Allah Allah akan tunjukkan jalan mana yang terbaik karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah jadi saat kita udah sholat istiqoroh di sana kita udah memasahkan kepada Allah dan kita juga udah minta pertolongan ya Allah jika itu baik untukku baik itu dari segi dunia maupun akhiratnya Allah itu akan pasti akan tunjukkan gitu Allah akan bimbing kita untuk kepilihan yang mana yang lebih baik gitu jadi memang masya Allah ya salat istiqoroh itu salah satu yang uh, bisa kita praktekkan juga gitu kalau misalkan lagi bingung dan uh, ingat juga bahwasannya setelah kita istiqoroh terus kemudian kita memilih suatu pilihan itu insya Allah hati kita akan tenang gitu dalam milih itu dan insya Allah itu adalah pilihan terbaik dari Allah karena Allah udah menunjukkan yang terbaik itu buat kita gitu mungkin itu aja sih Kak jazakillah khairan. Insya Allah, terima kasih Kak Rizky ya, benar banget dengan sholat kayak gitu. Bagaimana kualitas sholatnya kita, apalagi mungkin saat kita ditentukan berbagai banyak pilihan, terus kita pakai istiqoroh gitu ya. Terkadang istiqoroh itu gak bisa langsung jawabannya. Ketika kita masih, sebenarnya kita ada ini nih teman-teman, apa ya? Apalagi terkait tentang jodoh mungkin bisa jadi, ataupun sesuatu hal yang kuat, kuat dua-duanya nih kuat banget gitu. Kalau dulu ya, Sydney dinasehatin ke seorang tuh, istiqoroh tuh jangan hanya dilakukan oleh kita sendiri juga, tetapi bisa jadi orang tua kita juga. Mana sih keputusan yang baik? Ya, tapi terkadang tuh kita itu em, masih cenderung kepada sesuatu, jadi kita itu belum dikasih petunjuk sama Allah. Mungkin hati kita itu belum bersih gitu, sehingga kita belum bisa melihat gimana sih petunjuknya Allah atas istiqorohku ini, kayak gitu. Nah, apalagi tentang yang krusial yaitu tentang kayak pemilihan suami itu ya, menerima jodoh ini apa enggak kayak gitu. Itu bisa juga dilakukan oleh orang tua juga. Istiqorohnya juga minta tolong ke orang tua ini kalau menurut orang tua itu seperti apa, hasilnya seperti apa, apakah sama dengan kita gitu. Itu sih juga ya salah satunya. Dan benar tadi kata Kak Rizky, jangan hanya cuma sholat untuk menunaikan kewajiban saja, tetapi kita juga harus mentadaburi. Setiap setiap takbirnya teman-teman nih, Allahu Akbar. Teman-teman sudah merasakan apa belum bahwa Allah tuh sudah semaha besar itu gitu. Allah tuh lebih besar daripada masalah-masalahnya kita.
gitu. Terus ngebaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah tuh banyak banget kayak gitu. Lanjut dengan ayat-ayat selanjutnya itu, ya Allah, setiap hari kita bilang ihdinas siratal mustaqim gitu. Tapi apakah kita sudah merasakan atau minta tolong petunjuk ke Allah tuh meminta itu gitu. Oh ini ada Kak Rahma. Kak, kalau udah istiqoroh belum ada jawaban gimana ya? Masih ragu-ragu atas pilihan yang diambil. Itu tadi sih yang aku jelasin tadi ya. Kak Rahma bisa mungkin nih meminta pertimbangan orang tua kayak gitu untuk memilih hal tersebut gitu. Terkadang tuh hati kita tuh terkadang belum bisa bersih banget sehingga kita tuh belum bisa melihat Allah tuh udah ngasih petunjuk, tapi kita tuh belum bisa melihatnya gitu. Itu sih Kak Rahma atau Kak Rizky mau nambahin jawabannya Siti buat Kak Rahma. Eh, yang mana ya, Kak? Oh, pertanyaan ini ya. Kalau udah istiqoroh belum ada jawaban gimana ya? Jadi istiqoroh itu sebenarnya nggak cuman sekali ya Kak, bisa berulang kali sampai hati kita tuh Ya mantap betul. gitu. Insya Allah, insya Allah kalau kita udah istiqoroh itu tuh insya Allah Allah akan tunjukkan gitu mana yang terbaik bagi kita. Dan selain itu eh, mungkin misalkan kita merasa kok kok Allah tunjukin, biasanya tuh Allah akan memberikan ibaratnya kayak dimudahin aja di jalan itu gitu. Ibaratnya kayak kalau misalkan itu salah, biasanya dihalangin sama Allah gitu ibaratnya. Kalau misalkan itu salah baik dari dunia maupun akhiratnya, biasanya Allah akan halangi kita dari memilih pilihan itu gitu. Dan Allah akan mudahkan di pilihan yang memang itu yang terbaik buat kita gitu, menurut Allah gitu. Biasanya seperti itu, Kak. Dan istiqoroh itu bisa kita lakukan berulang kali sampai kita benar-benar yakin dan mantap gitu. Dan insya Allah dengan istiqoroh itu, Allah juga akan memberikan kemantapan dalam hati kita ibaratnya. Jadi kayak lebih mantap gitu. Kalau misalkan belum, bisa diulang sampai kita benar-benar mantap gitu. Gitu sih, Kak. Iya, jazakallah heran Kak Rizky itu ya dari Kak Rizky dan juga mungkin nggak hanya sholat doang ya Kak Rizky dan juga teman-teman yang lainnya. Mungkin kita juga ikhtiar membersihkan hati karena memang kecenderungan hati atau membersihkan hati itu akan mempengaruhi juga bagaimana petunjuk Allah tuh bisa datang kepada kita. Kita itu bisa membacanya atau tidak karena kebersihan hati ini juga gitu. Terkadang mungkin terkadang sini tuh malah minta tolong juga menurut ke guru Zidni gitu ya. Aku punya masalah kayak gini. Kira-kira dengan keputusanku yang seperti ini tuh kayak gimana? Terkadang Zidni juga sering sharing sama gurunya Zidni. Barangkali memang hatinya Zidni belum sebersih itu untuk menentukan sesuatu, jadi masih banyak ragunya. Maka Zidni kayak meminta tolong yang mungkin hatinya lebih bersih deh daripada Zidni kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Atau masih memperjuangkan aku aja deh yang menentukan itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau istikharah meminta seseorang yang mungkin hatinya lebih bersih daripada kita itu juga nggak apa-apa. Kalau menurut Zidni ya gitu. Itu sih Kak, teman-teman yang lain ada yang aku kembalikan ke Kak Sakina aja. Ya, teman-teman udah semuanya. Ada yang mau sharing lagi nggak? Kalau udah semuanya, kita lanjut aja kali ini ya ke pembacaan doa ya. Iya betul Kita Kak. lanjut ke doa bersama untuk Palestina dan juga untuk negeri kita. Monggo Kak Zidni. Oke teman-teman, yang pertama kita ini ya doa untuk hari ini qadarullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada temannya sahabat kita ya, ada temannya Kak April yang hari hari ini ya Kak April atau kapan ya ini? Iya, 18 Oktober hari ini telah mendapat panggilan dari Allah itu ya, udah dijemput Allah, udah habis waktunya di dunia ini gitu. Namanya Kak Nadia Tamara Putri binti Tamiran. Kita bisa hadiahkan Al-Fatihah kita ya teman-teman untuk Kak Nadia ini
Em, Insya Allah beliau orang baik. Mari kita ini ya kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Kak Nadia husnul khotimah dan diterima amal-amalannya. Pokoknya gitu. Oke. Wa'ala hadiniya wa'ala kulli salah. Ya, Tamara Putri. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, untuk yang Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya teman-teman. Mungkin ini sudah gencatan senjata, tetapi ya itulah namanya juga Israel masih saja menyerang Palestina. Maka dari itu kita doakan, kita berikan Al-Fatihah, semoga saudara-saudari kita di sana di saudara-saudari di sana diberi kekuatan, diberi kemampuan, kesabaran sama Allah, tetap berjuang di jalannya Allah, kayak gitu. Dan semoga kita juga bisa memperbaiki diri untuk menjadi pembebas Al-Aqsa. Alhamdulillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan Al-Fatihah yang terakhir kita tunjukkan kepada negeri kita ya teman-teman. Ketika kita bisa mendoakan mungkin Palestina, kita juga harus bisa mendoakan Indonesia dengan segala permasalahan-permasalahan. Entah MBG banyak yang keracunan, ya Allah. Terus banyak juga ini yang sedang apa ya, em, sumber daya alam yang semakin dikeruk. Mungkin semoga juga para pemerintahnya amanah-amanah, kayak gitu. Kita doakan semoga Indonesia menjadi lebih baik dan bisa memakmurkan rakyatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Semoga Al-Fatihah dan doa kita bisa diijabah sama Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, eh iya sama-sama Kak April. Oke, nanti teman-teman bisa ya hasil kajian ini dibuat rangkuman terus di-share ke story-nya itu juga salah satu dakwah terus tag Quranic Journey boleh banget juga tag aku gitu biar kita juga sama-sama berdakwah ilmu ini gak hanya berhenti ke kita tapi juga untuk orang lain kayak gitu. Insya Allah nanti akan diberikan rekaman dan juga apa ya PPT-nya gitu. Terima kasih. Sydney kembalikan ke Kak Sakina. Ya, terima kasih banyak Kak Zidni atas kajiannya pada malam hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu malam minggunya untuk kajian pada malam hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan dan pamit undur diri. Mari kita berdoa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman untuk challenge-nya. Terima kasih, Mbak.